أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah segala puji dan syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sampai saat ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat itu kepada kita semuanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita memperbanyak salawat kepada beliau dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dekat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib ingin mengajak kepada seluruh jamaah dan juga kepada diri khatib sendiri, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul," katakanlah, apakah mau aku beritahu kepadamu wahai Muhammad orang-orang yang merugi, orang-orang yang merugi amal perbuatannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia amal perbuatannya di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira, mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baik amal perbuatannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sudah menyiapkan bekal kita untuk menuju negeri akhirat. Kita sudah mempersiapkan
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Akan tetapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada golongan di hari kiamat nanti amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya sia-sia. Amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadis derajatnya hasan, dari sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yaqbalu Allahu minhum yaumal qiyamati sarfan wala adlan, aq wa mannan wa mukadzibun bil qadar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan pada hari kiamat nanti amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik amal ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Siapakah dari 3 golongan ini yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Amal ibadahnya sia-sia. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah aqun liwalidai, yaitu anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah kewajiban, hukumnya fardhu ain. Bahkan seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia telah melakukan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari berkata kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan, maukah aku beritahu kepada kalian dosa terbesar di antara dosa-dosa besar? Rasulullah mengulangnya 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, iya wahai Rasulullah. Yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak sehebat apapun dia, baik dari segi ibadahnya, hebat ibadahnya dia kepada Allah, ibadah yang wajib dia tidak pernah tinggal, salat fardu 5 waktu dia tidak pernah tinggal, haji sudah, zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal dia tidak pernah tinggal, dan juga ibadah-ibadah yang sunnah juga dia tidak pernah tinggal. Membaca Al-Quran setiap hari, puasa Senin Kamis setiap Senin Kamis, setiap malam dia tahajud, setiap hari dia bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lain, ibadah yang ghairu mahdah, dia tidak pernah meninggalkan. Akan tetapi sehebat apapun anak ini, akan tetapi sia-sia amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak pernah membentak orang tua kita, mungkin kita tidak pernah mencaci maki orang tua kita, akan tetapi mungkin hari ini kita masih duduk di bangku sekolah. Bentuk durhaka kita kepada kedua orang tua adalah ketika orang tua kita memberi amanah di tempat sekolah adalah untuk belajar yang rajin, akan tetapi kita menyia-nyiakan amanah ini, yaitu dengan sering bolos atau tidak belajar sama sekali. Atau ketika kita duduk di bangku sekolah, ketika orang tua kita memerintahkan kita, iya jawaban kita, akan tetapi di sekolah kita membuat malu orang tua kita, dipanggil ke sekolah dengan tingkah laku kita, sehingga orang tua kita luka, sedih, malu. Ini juga bentuk durhaka kita kepada kedua orang tua kita. Atau ketika kita nanti sudah besar, kita tidak pernah membentak, tidak pernah mencaci maki orang tua kita, akan tetapi orang tua kita yang sudah lanjut usia tidak pernah kita tanya kabarnya, tidak pernah kita peduli sedikit pun, tidak pernah kita jenguk.
ini juga bentuk durhaka kita kepada kedua orang tua kita. Sehebat apapun seorang anak, jabatannya tinggi di dunia, hartanya melimpah, ibadahnya tidak kalah dengan orang abid, akan tetapi pada hari kiamat nanti amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul amali ahabbu ila Allah?" Amal apakah yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu ala waqtiha," yaitu salat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, jihad fi sabilillah. Kita lihat di dalam hadis ini posisi birrul walidain yaitu setelah as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama salat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, yang ketiga baru jihad fi sabilillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di sisa hidup kita jangan kita sia-siakan orang tua kita. Jangan kita abaikan, jangan kita sakiti hati kedua orang tua kita. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, bahagialah orang tua kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, karena ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murka Allah itu ada pada murka kedua orang tua. Inilah golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua yang amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah al-mannanu bima a'ta, yaitu orang-orang yang mengungkit-ungkit kembali pemberiannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menegaskan, Allah sudah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan atau menghilangkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit kembali, dengan menyebut-nyebut kembali pemberian dan menyakiti hati si penerima. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memberi, biarlah pemberian kita itu di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ketika kita memberi, insya Allah Allah akan membalasnya. Akan tetapi ketika kita mengungkit-ungkit kembali pemberian yang pernah kita berikan, baik itu berupa sedekah, infak kita, hadiah kita, akan tetapi semua itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang ketiga, amal ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah wa mukadzibun bil qadar, orang-orang yang mendustai takdir Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai atau mengimani takdir ini merupakan sebuah rukun Islam, merupakan rukun iman. Salah satu dari rukun iman adalah percaya atau mempercayai takdir. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah." Tiada suatu apapun yang menimpa di bumi dan juga yang menimpa terhadap dirimu illa fi kitabin min qabli an nabra'ah, melainkan telah Allah tulis di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, sebelum Allah menciptakan kita. Kadang ketika datang musibah, kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dosa besar. Ketika apapun yang menimpa terhadap diri kita, maka yang pertama adalah kita bersabar. Ingat, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu apapun yang menimpa di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan arti ketika kita percaya, beriman kepada takbir, kita tidak boleh berusaha, akan tetapi kita tetap berusaha, ikhtiar kita kepada, kemudian kita berdoa, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita optimis terhadap apa yang telah kita usahakan.
Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 golongan amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia telah berusaha, bersusah payah mengumpulkan bekal, mengumpulkan pahala di negeri akhirat nanti, akan tetapi amal ibadah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini kita tidak termasuk dari 3 golongan ini. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan, yang telah kita persiapkan di dunia ini, Allah terima di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.